Shalom, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, tim Living for Christ Indonesia sedang berada di kota Cilacap, Jawa Tengah. Dan pada saat ini, dalam program kami, kita akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, mendengarkan kesaksian mereka, perjuangan hamba Tuhan, visi dan misi mereka di dalam pelayanan Tuhan. Dan pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita, pada saat ini Bapak Pendeta Joko Sungkono dari GSJA Jedis Nusa Wungu Cilacap. Halo, shalom Pendeta Joko. Shalom. Wah, Pendeta Joko Sungkono. Ya, yang sangat sungkon. Oke, puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur bisa bertemu dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Dengan wajahnya yang bersinar. Dan kita percaya di saat kita bertemu ada berkat Tuhan melimpah buat kita ya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini Pak kita mau ngobrol-ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai Pak ya. Ojo wedi gitu. Jangan takut gitu. Artinya kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu pribadi yang luar biasa, tentunya tentang Yesus ya Pak ya. Amin. Ketika kita berbicara tentang Yesus, maka ada urapan Tuhan mengalir. Amin. Kuasa mujizatnya dinyatakan. Nah, pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Joko. Nah, bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan, respon waktu pertama meresponi sebuah panggilan Tuhan. Nah, Tuhan menaruh hati untuk Bapak melayani sampai pada saat ini. Silakan Pak. Memang saya ini dilahirkan jadi Kristen yang gak kecil banget ya. Diawali dari karena orang tua saya, bapak saya sudah meninggal sejak dari saya lahir, sehingga ibu saya itu nikah lagi dengan keluarga Kristen. Nah, dari situlah saya mengenal Tuhan, diajak ke gereja. Nah, diawali dari itu semakin giat saya melayani gereja waktu masih kaum muda ya. Apa saja yang saya bisa bantu pelayanan gereja waktu itu saya kerjakan sampai lama-lama saya memang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya mengambil keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ketika itu saya sudah masih semangat terus Bapak Pendeta juga mendorong saya waktu itu menjadi teladan yang baik. Bapak Pendeta saya itu sangat baik, jadi kelihatannya kamu dapat panggilan. Lalu saya coba kamu terus berdoa supaya betul-betul apakah benar-benar Tuhan mau memakai kamu, mau Tuhan mengutus kamu gitu pendeta saya. Lalu saya berdoa beberapa lama, lalu saya punya kekuatan ya bahwa saya bisa masuk sekolah kitab sehingga bisa melayani itu. Sampai saat ini menjadi atau menggembalakan di GSJA Jedis itu pun juga dari merintis ya. Sampai saat ini pun saya juga masih merasa merintis karena memang jemaatnya belum banyak, tapi bersyukur saya ini mengawali pekerjaan Tuhan dari awal, dari nol Bu. Dari nol. Ya, dari tidak ada apa-apa sampai ada gereja seperti sekarang ini ya. Sudah berapa jiwa Pak? Ya, jiwanya juga belum aja sekitar 10 orang lah. Wow, ya 10 orang, 15 sampai 15, yang setia 10 gitu. 10 sampai 15 orang gitu. Itu luar biasa. Ya. Jiwa yang Tuhan percayakan untuk Bapak Pendeta Joko ya. Untuk dilayani 5 sampai 15 orang, luar biasa sekali. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan buat mereka. Amin. Nah, kira-kira Bapak Pendeta Joko saat mengembalakan di GSJA ini 10 sampai 15 orang. Kira-kira mulai dari tahun berapa itu? Mulai dari nol. Dari nol, dari 2004. Jadi 2004 sampai 2024. Sekarang sudah 15 jiwa. Iya. Kalau saya cerita memang untuk bisa menghasilkan gereja seperti ini memang banyak tantangan Bu. Betul. Iya, jadi banyak tantangan dari awal dari nol, dari ngontrak dulu saya. Iya. Pastinya banyak tantangan. Iya, di awal dari ngontrak rumah sekian tahun, lalu karena di desa Bu ya. Pada waktu itu saya ada pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, bahwa kalau ngontrak habis itu biasanya mengalami kesulitan, karena kalau di kota sih mau asal ada duit jalan kontrak mau tinggal pilih. Kalau di desa itu sekalipun ada duit, rumah yang nggak ada di tempat. Apa yang Bapak Pendeta lakukan? Nah, waktu itu bang saya terlalu menegak tanda, jadi bang akhirnya juga Tuhan saya di samping itu kalau kita pelayanan Bu, mengembalakan lalu tempatnya pindah-pindah belum tentu jemaatnya mau. Iya. Kan begitu. Ya, jadi belum tentu mau. Ya puji Tuhan, saya doa terus
Waktu itu juga banyak tantangan di desa. Pertama kali saya kan berpikir begini, Tuhan kalau Tuhan mengizinkan saya melayani di tempat ini, walaupun banyak orang lingkungan mengatakan itu nggak ada rumah, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan rumah dikontrakan waktu itu yang pertama kali, Bu. Setelah itu dapat kontrakan 3 tahun. Singkat cerita, itu pun juga mengalami tantangan. Ya, pernah. Seperti apa tantangan? Ya itu pernah diancam, jadi nggak boleh dipakai. Memang saya waktu itu kan ngontrak itu tertulis ada diizin untuk digunakan untuk ibadah. Cuma gitu aja. Ya setahu mereka ibadah di luar kita. Ya. Setelah mengetahui bahwa ternyata ibadah ini nggak boleh itu dikontrak. Jadi berpindah-pindah. Ya, tapi terus saya tetap enggak waktu itu terus bagaimana cara saya berdoa mengarahkan bahwa akhirnya bisa dikontrak dan singkat cerita lagi bahwa setelah kontraknya habis jadi yang bermasalah. Terus mau kemana lagi nih? Nah, setelah itu saya berdoa supaya punya tempat tersendiri gitu, Bu. Oke. Kalau sekarang apakah sudah punya tempat yang tetap? Sudah, Bu, sudah. Walaupun ya kita masing-masing Tuhan mempercayakan kepada kita Tuhan masing-masing bidang, tapi sudah ada, Bu, ya. Sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2000 sekitar 11 lah, 2011. 2011 sudah mempunyai tempat tetap. Ya. Nah, ada nggak kendala atau masalah dalam lingkungan gereja itu? Ya sebenarnya sih di sisi lain itu kalau mengenai tempat ibadah tempat kami itu agak aman. Cuma persoalannya dari sekitar itu untuk memenangkan mereka itu kendala saya. Masalah ada rumah Tuhan atau apa, yang mereka sepertinya ya sudah monggo silahkan lah. Ya itu tantangannya cuma untuk memenangkan mereka itu sulit. Karena saya kan di dekat laut, Bu. Ya, di tepi laut, di tepi pantai, kepercayaan itu kuat ya. Ya untuk mengarahkan. Iya. Nggak takut tsunami. Ya. Kemana pun terjadi itu waktu itu. Iya. Oke, Bapak Pendeta Djoko, biasanya rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian tentang mujizat Tuhan yang Tuhan pernah nyatakan, yang Tuhan pernah lakukan, yang Tuhan pernah kerjakan untuk jemaat. Memang banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan kami, baik secara pribadi saya termasuk kepada jemaat, ya, Bu, ya. Iya, contohnya. Terutama kalau pribadi saya beberapa kali kan mengalami kecelakaan, Bu. Tapi kalau saya percaya kalau Tuhan masih mengizinkan saya melayani, dipercaya untuk melayani, apapun yang terjadi, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberikan mujizat, ya. Amin. Berapa kali saya mengalami kecelakaan, tapi Tuhan tolong. Apa? Motor, Bu, naik kendaraan, ya itu 5 kali, Bu. Jadi ngebut ya jalan. Sebenarnya nggak ngebut. Saya selalu malah justru mereka yang kenceng gitu ya. Gitu. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa mujizat terjadi atas saya pribadi, ya. Amin. Terus kalau untuk jemaat ya, saya percaya melalui pelayanan apa yang beberapa dapat saya lakukan, jemaat merasakan mujizat yang terjadi atas kehidupan mereka gitu. Tuhan luar biasa. Tetap ada mujizat ya, Pak, ya. Amin, ya gitu. Apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta Djoko untuk melayani Tuhan? Saya visi adalah bahwa gereja itu nanti menjadi berkat. Ya. Kiranya melayani Tuhan terus gereja itu akan meluas dan bisa menangkan jiwa di sekitarnya. Ya kemudian saya bisa bertambah, jemaatnya bertambah-tambah. Ya saya percaya bahwa itu nanti Tuhan mempercayakan. Ya, luar biasa. Visi dan misi yang luar biasa. Amin. Ada nggak kerinduan terbesar dalam hati Pak Djoko? Kerinduan saya tadilah, yang saya bisa mencapai jemaat yang maksimal, ya, sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan percayakan pada pelayanan saya. Itu saja, ya. Wow, luar biasa. Kerinduannya luar biasa untuk memperlebar kapasitasnya untuk melayani Tuhan. Luar biasa sekali. Tidak ada perkara yang mustahil, Pak. Amin. Baik, Pak, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Djoko. Luar biasa hari ini. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Djoko. Dan Bapak Ibu, kita percaya bahwa kesaksian yang kita sudah dengar, kita akan merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan Bapak Pendeta Djoko, kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.